Ya, halo teman-teman, ketemu lagi di Desk Interaction dan akhirnya kita sudah bisa menghubungi Kak Nur Fauzi yang udah opening di depan tadi. Selamat datang Kak Fauzi. Halo. Sehat? Halo, assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Kak udah mau bagi cerita sama kita nanti. Dan di ruang tengah ini nanti Kak Fauzi bakal cerita banyak banget bagaimana pengalaman beliau saat di zaman lulus SMA, kemudian bagaimana waktu kuliah, lalu sekarang kayak gimana sih? Hal ini tentunya terkait dengan pekerjaan beliau yang saat ini sebagai perawat. Nah, sebelumnya tentu teman-teman penasaran nih, beliau ini siapa sih? Dan dari mana sih? Nah, ini tak kenalin sedikit ya. Jadi nama lengkapnya adalah tapi jangan Muhammad. berlebihan. Hah? Apa Pak? Perkenalannya jangan berlebihan aja, biasa-biasa. Nanti takutnya ekspektasi orang-orang mendengarkan saya ini seperti apa gitu. Siap Kak, aman. Ya, teman kita ini namanya Muhammad Nur Fauzi, biasa dipanggil Kak Uzi. Ini Kak Uzi sekarang menjadi perawat di Ya. Beliau ini alumni dari SMAN 3 Bantul dan juga alumni dari Akbar Matukusuma. Jadi teman-teman yang dari Bantul pasti kenal. Nah, di ruang ini kita akan bicara panjang banget tentang pengalaman Kak Fauzi dari dulu zaman SMA sampai sekarang. Nah, tentu teman-teman penasaran nih ya. Langsung aja nih Kak Fauzi. Monggo. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beruntung banget. Nggak ngerti ya, maksudnya motivasinya apa gitu kan mulai saya. Jadi ini apa namanya? Saya orangnya senang ngobrol, jadi begitu ada ajakan untuk ngobrol saya bilang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke. Perkenalan ulang, nama saya Muhammad Nur Fauzi. Saya 23 tahun, alhamdulillah 23 tahun. Saat ini masih muda banget ya. Udah Saya banget. bekerja sebagai perawat. Saya bekerja sebagai perawat. Saat ini saya kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Tangerang. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya. Tetap kita sementara melakukan social distancing, ngikutin aturan pemerintah, biarlah yang mereka yang di luar sana ya sudah. Oke, begitu Mbak Desi, apa yang mau saya sampaikan sebelumnya ini? Oh, jadi sebenarnya Kak Fauzi ini tadi waktu telepon via WA sama saya ini, dia cerita banyak banget bagaimana perjalanan beliau sampai menjadi perawat seperti ini. Tapi kok sekarang malah nanya ya mau cerita apa? Oke, jadi intinya gimana Kak dari perjalanan panjang Kakak? Oke, gini. Ya saya seperti kalian lah ya, kita menjalani pendidikan dari SD sampai SMA dan ya masalah kita semuanya sama adalah sudah kita selesai SMA kita mau ngapain sih, kita mau kemana. Kebetulan waktu itu, kebetulan yang saya alami ini saya mengalami bimbang dan beberapa masalah ketika memilih untuk lanjut kuliah di karir ini. Dan kebetulan apa namanya saya agak beruntung karena menurut saya bertanggung jawab atas karir saya, masih bertanggung jawab atas karir saya, meskipun sebetulnya ya untuk karir kita, pilihan hidup kita bukan yang 100% orang tua harus mencampuri, tapi setidaknya saya sedikit beruntung karena orang tua saya masih mau untuk mengarahkan saya kalau begitu. Masalah terbesar saya waktu itu sih gini, ya saya menjalani masa SMA dengan bermain-main ya seperti semuanya lah ya. Saya tidak terpikir cita-cita saya mau jadi apa, pokoknya saya menjalani waktu SMA itu ya mengalir aja gitu kayak kita mainnya kayak biasa. Nah, ketika mau lulus itu masalah mulai muncul di mana saya yang terkenal urakan gitu, maksudnya tidak ada keinginan orang perawat gitu menurut saya sih, dimana saya juga bergaul dengan teman-teman yang mungkin jauh pikirannya akan apa cita-cita sebagai tenaga kesehatan gitu. Gimana sih akhirnya saya bisa menerima karir saya dan
itu yang awalnya juga dorongan dari orang tua. Jadi awalnya begini, karena eh, saya ini orangnya urakan, jadi kayak mau masuk ke perawat itu kayak bukan passion banget gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita nggak tahu sekarang masih ada nggak, kita yang penerimaan apa daftar kuliah dari jalur rapor waktu itu masih ada ya sekarang kayaknya? Kayaknya masih deh. Masih ada, masih ada. Nah, kebetulan ya waktu itu sudah masa-masanya itu SNMPTN waktu itu, SNMPTN, SBM, UTM seperti itu. Nah, waktu SNMPTN itu malam hari kita berkumpul keluarga, kebetulan saya sama orang tua saya berkumpul dengan satu laptop, kita menentukan pilihan saya. Sebenarnya nggak ada pilihan untuk memilih ngetik nama perawat tuh nggak ada di situ. Nah, yang saya pilih Ibu, kemudian yang pertama saya memilih manajemen dan pendidikan karena saya sebenarnya passionnya pengen jadi pendidik karena saya orangnya senang ngobrol dan saya pengen didengar gitu loh. Kemudian di manajemen juga kayaknya bisa berguna untuk masa depan seperti itu. Nah, ketika di situ awalnya sih nggak ada masalah, cuman akhir-akhirnya orang tua menyisipkan gagasan atau saran untuk mendaftar ke gimana kalau salah satu masukin ke perawat aja gitu. Nah, mulai muncul gejolak gitu, kok jadi perawat ya? Maksudnya teman-teman sempat terpikir nggak sih, apalagi kalau seorang cowok gitu jadi perawat gitu apa aja, karena dunia kerja saya ini mayoritas ditekuni oleh perempuan ya. Ya dari tokoh-tokoh zaman dulu juga ya perempuan lah yang jadi perawatnya, suster gitu ya. Bahkan saya baru tahu kalau sebutan untuk perawat laki-laki itu setelah saya bekerja di sini. Oh, gitu. memang ada sebutannya gitu? Jadi kalau laki-laki itu disebutnya bruder, Mbak. Oh iya, ya, ada. dan aku baru tahu. Oh my Iya, God. iya. Iya, saya juga baru tahu setelah saya bekerja di sini bahwa kalau yang perempuan itu suster seperti yang kita kenal sebelumnya, nah yang laki-laki itu disebutnya bruder. Bruder. Nah, begitu. Ya, bruder. Oke, lanjut ke topik. Jadi setelah itu ya oke lah. Tapi saya bikin challenge gitu sama orang tua. Saya pengen tetap ke idealis saya, dan idealis saya, keinginan saya sebagai seorang pendidik dan tujuan saya untuk ke manajemen tadi. Cuman ketika saya tidak bisa meraih itu, oke, baru saya ngikutin arahan orang tua gitu. Waktu itu sih orang tua mengarahkannya gini sih, ngasih pilihan di mata beliau, orang tua saya, di masa sekarang ini yang kebetulan masih sering dicari itu adalah tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan. Ya, bagaimana kita egonya seorang orang yang baru lulus dari SMA itu kayak apaan sih perawat gitu, apaan sih perawat gitu loh. Maksudnya sama sekali nggak kepikir gitu dia itu. Cuman oke lah, saya sambil berjuang untuk berjuang untuk menuju ke tujuan saya sebagai pendidik dan manajemen tadi. Saya sambil berpikir ya kan, apa bener nggak sih gitu. Kalau misalnya yang dibilang itu, kalau misalnya tenaga kesehatan tuh benar-benar masih dicari nggak sih? Nah, berusaha, tapi ya mungkin kelemahan dari saya juga sih ya, maksudnya dalam berusaha juga kurang maksimal untuk menuju tujuan saya. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu, menyerah karena waktu itu orang tua juga bilangnya gini, mungkin beberapa teman-teman juga mengalami ridho Allah datang dari ridho orang tua. Nah itu sebuah kalimat yang sebetulnya agak melemahkan saya, di mana saya jadi terpancing untuk berpikir, oh, apakah yang dikatakan orang tua ini udah tentu yang terbaik buat saya gitu. Nah, sambil kita berdua, sambil kita ya merasionalkan apa yang dibilang sama orang tua lah ya. Sampai akhirnya saya gagal untuk menuju ke tujuan saya, dan saya ya oke,
saya menyerah, saya mengikuti arahan dari orang tua saya Hmm. untuk kuliah di perawat. Aduh, kebetulan saya mendaftar di instansi swasta ya. Swasta saya di D3 karena waktu itu pemikirannya adalah saya ini orang yang bosenan, jadi ditakutin kalau karena itu juga bukan passion saya, kalau langsung ambil S1 kayaknya lama banget gitu loh. Jadi ya udahlah D3 aja biar cepat nyasar ke kerja gitu. Tujuannya sih gitu. Oh iya Mbak, kebetulan waktu itu juga saya diminta untuk mendaftar menjadi Polri seperti Oh, itu. mantap. Waduh. Iya, sebagai Polri itu juga, aduh, bukan passion saya banget gitu. Cuman realistis saya waktu itu adalah kita ini cuman anak lulusan SMA, ketika kita jadi Polri, kita langsung dapat kerja tahun itu juga gitu. Maksudnya ya dengan umur yang segitu kita udah dapat kerja gitu loh. Maksudnya ya apalagi sih yang dicari laki-laki gitu kan. Eh, Selebihnya saya ada anak pertama, jadi kayak sebetulnya ada beban atau trigger seperti itu. Jadi saya harus cepat bekerja gitu. Nah, masalah kita ini atau masalah saya pribadi ya, kita ini sering berkutat bermasalah antara idealis dan realistis. Dimana kita idealisnya pengen jadi orang yang gini-gini-gini, realistisnya mengharuskan kita untuk menerima kenyataan. Gitu. Nah, waktu itu eh, idealis saya adalah saya saya mengikuti orang tua karena itu tadi ya yang dibilang orang tua, ridho Allah ada di ridho orang, untuk masuk ke Polri dibantu-bantu gitu ya saya sampaikan saya mau mendaftar ke Polri tapi tidak dengan yang seperti itu gitu loh. Kalau memang itu rezeki saya ya saya akan insya Allah gitu ya akan menjadi, kalau misalkan tidak ya sudah bukan rezeki saya seperti itu. Dan orang tua kebetulan setuju. Kenapa? Akhirnya saya daftar kemudian di tes pertama saya gagal, oh ya sudah gitu. Sebetulnya kegagalan ini menjadi asik ketika setiap kegagalan ya itu menjadi asik kalau kita itu apa ya istilahnya memaknainya dengan apa ya istilahnya sudut pandang yang lain gitu loh. Itu tadi contohnya gitu. Kalau misalnya ini saya gagal, ya ini memang bukan rezeki saya. Yang paling gampang sih itu, yang paling gampang seperti itu. Oke, nah dari itu kemudian saya tadi masuk ke perawat D3 ya di swasta. Ya awal-awal saya menjalani menjalani kuliah dengan ini seperti orang biasa dan tambah saya juga itu bukan jurusan yang saya minati, ya tentu kayak agak berat lah ya setiap harinya berangkat kuliah gitu. Cuman dari hari ke hari kalau misalnya saya akan seperti ini terus, saya tidak asik terus, itu akan menjadi beban di diri saya gitu. Karena saya meyakini gini, orang tua itu bisa untuk mengarahkan kita menjadi apapun ya, apapun yang mungkin menurut mereka itu benar. Nah, cuma untuk kita menjadi yang orang tua inginkan kan caranya dari kita sendiri terserah gitu. Misalnya nih ya, orang tua saya pengen saya menjadi perawat. Cuman caranya saya menjadi perawat, apakah saya harus lurus-lurus aja, atau saya harus menjadi asik atau yang lain sebagainya gitu loh. Nah, menurutku sih ya, cara yang supaya kita juga nggak jadi beban buat diri sendiri, ya udah jadiin asik aja gitu loh. Kita mulai menerima, ya setidaknya kita apalah sambil berpikir banyak sih positif kok sebetulnya yang di hidup kita ini di pilihan orang tua, di pilihan kita seperti itu. Menurut saya sih begitu. Jadi eh, dengan pilihan saya seperti itu, saya mencoba untuk mengasyikkan diri saya di situ. Di tahun pertama saya mendaftar organisasi ya di kampus-kampus lain disebutnya BEM lah ya. Di kampus kita disebutnya senat mahasiswa, masih senat mahasiswa. Di tahun pertama saya dipercaya sebagai wakil ketua senat mahasiswa waktu itu. Nah, waktu itu. Jadi ya kayak aduh,
bener banget gitu. Saya pengen didengar ya kan, saya pengen didengar, saya diberi kesempatan untuk itu. Oh, saya beneran didengar gitu loh. Setiap omongan saya beneran didengar gitu. Nah, kemudian ya tetap kita menjalani. Nah, ternyata waktu apa namanya setelah akhir semester itu saya melihat IP saya, loh kok bagus gitu loh. Hmm. Ini bukan passion saya, tapi saya bagus. Saya jalani dengan baik aja. Hmm. Itu saya semester pertama itu 35,6 kayaknya, 35 Wow. dan kemudian Ini ya bagus. kita menjalani sepertinya ini seru juga gitu maksudnya ini ilmu yang kayak apa ya namanya ini ilmu yang dipelajari itu bisa dibikin asik gitu Hmm. loh menurut saya sih itu. Nah eh, apa ya intinya yang eh, pengen saya sampaikan di sini adalah eh, gini kita boleh punya pilihan untuk apa memilih jalan hidup kita ya mau kita mau bercita-cita sebagai apapun itu boleh dan itu harus ya kan maksudnya nggak boleh dong kalau sekarang kita hidup tanpa cita-cita tanpa tujuan gitu kan. Hmm. Nah cuman masalahnya adalah gimana kita menyikapi ketika ada orang lain itu masuk ke tujuan kita tadi. Nah, terutama yang berbeda nih. Nah, gimana kita menyikapinya? Kalau dari saya, pengalaman saya sih itu tadi, Mbak. Jangan kita itu selalu berpikir kalau, wah ini nggak cocok nih, nggak cocok. Kita harus benturkan. Dalam artian benturkan misalnya, ya kan, dalam contoh misalnya saya ini diminta untuk jadi ini. Oke, saya turuti, tapi semau saya. Itu juga nggak boleh sih menurut saya, nggak bagus juga karena itu tadi dengan cara kita sendiri gitu loh kita bisa make our way to reach the success gitu menurut saya sih meskipun dengan pilihan orang campur tangan orang tua gitu loh karena beberapa orang itu dia kuliah sebagai apa namanya dari pilihan orang tua tapi dia kuliahnya terus ngawur gitu kan. Nah, pada akhirnya dia menyalahkan orang tua. Gitu. Kalau kita jelek, dia menyalahkan orang tua. Orang saya nggak passionnya di sini, masa Hmm. disuruh ini ya hasilnya begini gitu. Ya, itu menurut saya ya orang yang nggak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri menurut saya. Begitu sih mbak, sedikit sedikit oh malah terlalu banyak ya itu terlalu panjang dan Iya, terlalu iya, muter-muter mungkin iya. bisa ini. Gak apa-apa kakak. Itu tadi tuh cerita kakak dari si tadi. Jadi poin pertama, jadi di Hmm, awal lulus lulus SMA atau SMK itu merasa galau itu hal yang wajar. Dan waktu itu Kak Fauzi pun galau ya antara pilihan hati maupun pilihan orang tua. Orang tua pengen iya, kakak jadi perawat, pengen ada yang pengen jadi polisi, tapi kakak pengen jadi pengajar atau bergerak di bidang iya, pendidikan iya. maupun terkait dengan komunikasi itu tentunya. Nah, dalam Yes. perjalanannya Kak Fauzi ini udah mencoba lah berbagai jurusan, berbagai universitas, tapi alhamdulillah sudah terangkat untuk salah satu pilihan. Dan kalau dari cerita kakak tadi, kakak udah menjalaninya sih. Pilihan menjalaninya sebenarnya ada dua ya. Menjalaninya dengan biasa saja, lurus-lurus saja, atau malah ya apa ya kak dalam bahasa Jawa itu ya wes lah, biarlah sebenarnya rampung. Tapi Oh kalau iya, Kak betul Fauzi betul. ini uh, milih untuk menjalaninya dengan asik, dengan cara aktif di berbagai organisasi dan sebagainya. Dan akhirnya dia mungkin merasa nyaman dan juga bisa menjalani apa yang sudah terpilih olehnya. Itu nggak Kak? Iya, betul, betul. Menurut saya semua jadi sekarang ini saya rasa semua jadi masuk akal, Mbak. Mm-mm. Karena masuk akal ya, karena saya ternyata sekarang udah mengalami gitu, mengalami dari yang orang tua mengarahkan seperti ini, padahal dulunya saya pengen menjadi pengajar gitu ya. Mm-mm. Pengajar itu dalam artian ya pengajar itu seorang yang punya ilmu dan dia digali ilmunya untuk didengar dan kemudian entah itu dilakukan atau tidak itu bebas lah ya. Mm-mm. Nah sekarang jadi masuk akal gitu. Saya memilih untuk apa namanya menjalankan apa yang menjadi pilihan orang tua dengan cara asik yang tadi ternyata sekarang ini saya juga didengar Mbak. Maksud saya ilmu saya juga orang lain juga menarik
tertarik untuk itu gitu. Dalam artian saya juga bisa jadi mengajar dengan ini. Misalnya ya kan, kita sama teman setongkrongan gitu, dia tanya soal ya kesehatan gitu kan, kita jadi didengar, kita punya privilege untuk berbicara masalah itu ya kan, karena kita punya ilmu itu. Ya mungkin gini, eh, apa namanya, kalau kita menjalani semuanya itu dengan positif lagi kembali, dengan baik-baik saja, itu semua yang kita cita-citakan, semua yang kita inginkan itu lama-lama akan ini sih, maksudnya akan tercapai dengan sendirinya, secara tidak sadar tentunya. Jadi semuanya udah sesuai dengan ekspektasi kakak dan waktu dulu. Semua Kuliah sudah, dan sekarang. iya. Semua sudah sesuai dengan ekspektasi saya, kecuali jadi aparat, jadi Polri tadi ini di luar dengan. Iya. Jadi walaupun awalnya dulu itu galau memilih, akhirnya telah memilih, lalu jalani dengan baik, dan akhirnya sampai di titik ini menjadi brother ya, atau apa tadi Kak? Iya, Menjadi alhamdulillah. brother itu merupakan suatu hal yang jadi syukur ya Kakak itu. Terus Kak, kan ini nih Kak yang fenomena yang sedang hangat itu kan anak-anak muda lulus SMA atau SMK itu kan memang galau. Nah, mungkin Kakak bisa bantu meringkas beberapa poin yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda kita. Oke. Untuk masalah galau-galauan ya, kita nggak apa-apa. It's fine to be not fine gitu ya. Maksudnya saat itu ya, kita boleh untuk menjadi tidak baik-baik aja saat itu. Dalam artian kita galau, memilih gitu. Kalau menurut saya, gini, kebetulan eh, keluarga saya bukan keluarga yang maksudnya apa namanya sering berdiskusi gitu, sering berdiskusi terutama dengan tujuan saya. Kita berdiskusi, tapi tidak sering seperti itu. Jadi memang untuk diskusi tujuan hidup saya waktu itu ya tiba-tiba aja waktu itu gitu loh. Nah, kalau untuk teman-teman yang kebetulan keluarganya keluarga yang asik, sering berkomunikasi, berdiskusi, coba lah apa namanya mulai diskusi, tanyakan bagaimana baiknya. Lalu teman-teman juga ini sih jangan menutup diri, jangan menutup kemungkinan akan hal-hal yang baru gitu. Contohnya misalnya kalau sama sekali contohnya lagi ya, kalau teman-teman sama sekali nggak berpikiran untuk menjadi perawat, ya kan, misalnya nih perawat dalam sini perawat. Kemudian jangan untuk menutup diri akan kemungkinan hal itu, gitu. Karena mungkin aja itu adalah jalan takdir, jalan rezeki yang kita juga nggak tahu gitu loh. Nah, kita jangan terlalu untuk menutup diri. Menurut saya itu satu, coba kita mendekati orang tua. Yang kedua, kita juga jangan menutup diri. Kemudian untuk menentukan mau kuliah di mana, mau ini sebetulnya kan banyak tuh sekarang kan sharing-sharing alumni atau apa namanya faculty fair begitu kan cukup banyak ya Mbak ya sekarang. Cobalah teman-teman juga apa namanya apa yang teman-teman senengin, apa yang teman-teman mau, teman-teman pengen itu jadikanlah itu passion atau memang cita-cita Anda seperti itu. Jadi mungkin akan lebih asik ya kalau misalkan hobi atau sesuatu yang disenengin itu bakal jadi pekerjaan itu menurut saya juga asik sih. Itu sih Mbak ada 3 tadi ya. Jadi yang pertama kita deket sama orang tua, tanyakan apa gitu kan, kita diskusi. Yang kedua jangan terlalu menutup diri akan kemungkinan hal-hal yang baru. Yang ketiga ya coba cari-cari referensi di luar lah ya, faculty fair atau apa sharing dengan alumni gitu-gitu lah. Menurut saya seperti itu Mbak. Untuk teman-teman di masa sekarang ini. Ini Kak, ada satu pertanyaan titipan. Jadi Kenapa ini Kak, kan tadi kan waktu Kakak awal kuliah itu kan sebenarnya bukan pilihan hati nurani sendiri. Oke. Nah, tapi mengambil D3 itu kan juga bukan waktu yang pendek juga, 3 tahun kalau nggak salah ya D3 ya. Oke, 3 tahun. Gimana sih selama
menjalani itu biar kakak itu tetap semangat walaupun memang awalnya itu bukan kakak banget gitu lah ya. Gimana sih tipsnya gitu? Oke. Eh, itu tadi ya, dari pertama ya, kemudian saya merasa daripada saya biasa-biasa aja, mendingin saya jadi yang beda. Maksudnya oke lah, saya mulai menerima kenyataan bahwa saya harus menjalani ini dengan baik-baik aja, dengan cara saya sendiri, dengan asiknya. Kemudian kita bangun komunikasi dengan orang lain gitu. Maksudnya ketika kita disenengin sama orang itu, kita akan lebih tertantang untuk apa ya namanya, kita harus lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Jadi kuncinya waktu kunci ini pertama, kita jalin hubungan baik sama semua orang, itu yang itu yang pertama. Dan kemudian tidaklah serius sama apa yang kita jalani sekarang, itu kita serius, cuman ya caranya asik. Nah itu tadi yang saya bilang, di semester awal itu yang bukan passion saya, ternyata saya dapat IP ya yang apa namanya, menurut saya itu mengejutkan buat saya gitu. Maksudnya eh, saya nggak expect banget bakal dapat 3,5 gitu kan. Nah dari itu kayak jadinya eh, saya sih ke-trigger sendiri ya, maksudnya oh saya ini bukan passion saya, tapi kok nilai saya bagus gitu, dan ini di awal gitu. Menurut saya ke depan kita harus lebih tinggi, atau minimal jangan di bawah ini gitu. Kalau menurut saya tuh kayak gitu sih mbak. Jadi simpel aja sih, jadi ini apa namanya, masa kuliah mbak, yang penting kan kita nilai bagus, tapi kita teman juga banyak kan, itu yang saya rasa yang mungkin orang-orang lain juga rasakan gitu kan. Iya, menarik sekali ya dulu. Jadi waktu kuliah itu Kak Fauzi ibaratnya menyemangati diri dengan menyalurkan passionnya yang ingin berkomunikasi. Iya, Dia iya, juga menjalin ingin berkomunikasi. relasi. Kemudian dia juga apa ya, merasa kalau iya ya, ternyata aku bisa juga nih punya capaian ini, IPK-nya bagus gitu. Padahal di bidang yang saya wah lanjut nih, lanjut nih. Itu ya salah satu Oke, oke, trigger oke. yang membuat Kak Fauzi Mm-mm. bertahan dan sampai sekarang. Nih, BTW nih Kak, ini kan kalau pekerjaan kakak yang sekarang ini kan kaitannya dengan di bidang kesehatan dan apalagi sekarang kan Mm-mm. sedang pandemi COVID-19 ya kak. Nah, sempat gak sih kakak merasa pekerjaanku yang sekarang ini justru aku sesali atau justru ya ini memang jalanku nih di sini dengan segala kegalauan yang tadi kakak sampaikan. Kira-kira gimana? Oke, menarik sih. Setelah saya bekerja di tahun pertama ya, di tahun pertama saya bekerja itu hari-hari awal kayaknya, karena ini saya mengalami eh, ini mbak, apa namanya, benturan budaya kan, kemudian benturan budaya, benturan eh, apapun yang diajarkan saya di kuliah, dan ketika saya terjun langsung ke bekerja, maksudnya praktek langsung gitu ya. Jadi waktu itu saya kuliah ini, saya biasa kita terjun ke lahan RSUD gitu ya, maksudnya rumah sakit umum begitu, rumah sakit negeri lah ya, kita bilang rumah sakit negeri. Lalu saya sekarang berarti di swasta gitu. Di awal-awal sih saya terbentur akan perbedaan culture gitu. Jadi ya kita tahu lah ya, rumah sakit negeri, rumah sakit swasta gitu, itu. Nah, dan kemudian saya mendapat point of view baru ketika saya betul-betul bekerja ini. Saya rasa sekarang ini akan jadi beban kalau semuanya kita ukur dengan materi. Kalau menurut saya itu, Mbak. Jadi apa ya namanya? Kita bekerja, ya sudah, kalau kalau ada orang bilang itu kerja itu wisata, Mbak. Apa namanya, kita berhubungan baik dengan orang tadi tetap di bawah, kemudian eh, apa namanya, kita kerja itu seneng, menurut saya nggak akan jadi menyesal mbak. Tapi sekali lagi, kalau semuanya diukur dengan materi, menurut saya itu nggak, apa ya, nggak akan menjadikan Anda lebih baik sih. Terus kira-kira kalau terkait dengan apa ya resiko pekerjaan kemudian
Ini Kak Fauzi. Halo Kak. Mbak, Ya, diulang, diulang. it's okay, it's okay. Jadi ini Aduh, Kak. oh iya. Ini diulang, diulang dengar. Tadi yang saya jawab tadi gimana? Udah menjawab Iya udah Kak, atau udah. malah terputus? Ini? Iya. Oke, udah stabil ya Oh, koneksinya udah. ya. Tapi kayaknya muter-muter. Enggak. Oh iya, udah stabil. Santai aja. Oke. Nyambung nggak sih ya? Nyambung lah, nyambung lah. Nyambung nggak sih ya? Nyambung ya, Nyambung. nyambung ya. Nyambung. Ya itu. Jangan grogi Kak, biasa Saya, aja. saya, iya, iya saya baru pertama begini kan. Jadi biasanya kalau mau ngobrol itu kan ketemu gitu. Paling nggak Iya. kalau mau dimasukkan apa di untuk sharing gitu, kita ketemu baru di shoot begitu kan ya. Jadi kita kayak ngobrol biasa. Cuman kayak video call begini, ini It's the jadi part of ikut new saya. normal Kak. Oh ya, Ya, ini normal. ya, ya, Iya, ya. oke. Tadi sih intinya lah ya, saya nggak ada menyesalnya karena tadi kembali lagi saya lambat laun menemukan apa yang saya cita-citakan, saya bisa mengajar, saya bisa mengajar, saya bisa didengar, saya bisa berbagi ilmu, gitu semua. Jadi eh, menariknya adalah beberapa, jadi kalau di rumah sakit itu kita pasti nanti akan punya ADN, Mbak. ADN dalam artian entah itu mahasiswa yang praktek ataupun junior begitu. Nah, eh, mimpi saya sebagai pengajar bisa ditemukan di situ gitu. Jadi ya kita jalani semua dengan senang aja sih menurut saya seperti itu. Hmm. Jadi apa yang terjadi sekarang, kakak itu ibaratnya juga mendapatkan apa yang kakak cita-citakan pada saat lulus SMA itu ya. Iya, iya, Alhamdulillah. Tapi tentu dengan tentu. bentuk yang lain gitu. Tapi tetap aja maksudnya dapat. Dengan bentuk yang lain. Iya. Alhamdulillah gitu. Saya justru nggak berpikir apa? Saya justru berpikir kalaupun saya waktu itu memaksakan diri untuk tidak mengikuti arahan orang tua, saya jadi apa sekarang saya juga nggak tahu gitu. Okay. Jadi apa yang kakak dapatkan saat ini itu ibaratnya bukanlah merupakan suatu kebetulan lah ya, tapi ini tuh kayak udah jalannya gitu nggak sih kak? Oh iya 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 iya. Kalau saya menganggap itu jadi ini kayak sebuah hadiah di mana saya berbakti ke orang tua. Jadi saya tujuannya saya juga merintis hidup. Di sisi lain saya juga berbakti ke orang tua gitu. Jadi mungkin Tuhan memberikan hadiah ini ke saya gitu. Di mana saya dapat pekerjaan, gaji yang tetap, dengan cita-cita saya yang tidak dihilangkan. Menurut saya sih itu ya hadiah lah ya. Dengan orang lain, orang banyak. Menurut saya itu hadiah sih, Mbak. Iya, iya, iya. Wah luar biasa banget nih pengalaman kakak dari dulu waktu lulus SMA, kemudian menjalani kuliah, Aduh. ternyata tetap bersemangat kuliah, lalu sekarang akhirnya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Ah, Jakarta. Dan ah. itu merupakan suatu anugerah ya, karena satu sisi dapat pekerjaan, kemudian pekerjaannya juga selaras dengan ilmu yang kakak tekuni, dan di sisi lain juga kakak juga Yes. bisa berbakti, tapi sisi lain juga dapat juga loh cita-cita kakak sebagai pengajar. Semuanya komplit kayaknya Iya itu loh. kak. Iya, semua komplit, complicated sebetulnya. Kalau ya sebetulnya semuanya ini tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berpikirnya sebenarnya. Kalau ya istilahnya kalau kita mengedepankan apa ya istilahnya mengedepankan gue pengen asik, saya pengen asik gitu. Jadi kita ke-trigger buat ya udahlah pikir positif aja. Menurut saya sih gitu. Jadi kita akan mencari mana sih yang asik, mana sih yang asik gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Oke, kuncinya tuh yang penting asik ya, jalaninya dengan asik. Yang penting yang penting asik dan Hmm. jangan tepat-tepat untuk menutup pikiran gitu kan. Maksudnya kita harus buka buka pikiran akan perspektif baru, pandangan-pandangan baru. Menurut saya sih itu. Tapi nggak takut nih kak, maksudnya kan itu perawat itu kan pekerjaan yang sangat berisiko. Apakah kakak juga berpikir ini menjadi Oke. Okay. sarana ibadah kakak gitu juga kan, mengabdi, kemudian berkontribusi gitu gitu. Ya itu lagi-lagi hadiah ya Mbak. Lagi-lagi hadiah. Gimana?
saya juga hanya berbagi dengan beberapa orang bilang kalau jihad itu jihad atau eh, beribadah itu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Justru yang benar itu begitu katanya ya. Justru yang benar itu begitu karena kita punya ilmunya, kita bisa mempraktekannya, ya sudah lakukan dengan yang baik, lakukan yang terbaik gitu. Menurut saya itu. Jadi ya ladang ibadah menurut saya seperti itu ya Mbak ya. Kita diajarkan untuk bekerja sebagai wujud ikhtiar kita, usaha kita untuk melanjutkan hidup. Tapi ketika kita punya ilmu ya sudah sampaikan atau lakukanlah dengan yang terbaik gitu menurut saya Mbak. Luar biasa, sukses selalu ya Kak buat Kak Fauzi dan juga pekerjaannya, semoga sehat selalu dan Amin amin semuanya amin menjadi amin amal amin kakak ya di masa depan. amin amin Nah, amin, kalau amin. misalnya teman-teman masih ada yang galau-galau, kira-kira Kak Fauzi kira-kira bersedia nggak sih dihubungi via apa gitu? Oh boleh 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 terutama ya apapun lah ya yang tentang topik yang kita bicarakan malam ini ataupun mungkin nih ya kan ada cowok-cowok atau teman-teman yang ada rasa ingin apa menjadi apa tenaga kesehatan gitu tenaga Hmm. medis ya boleh 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 jadi saya akan bisa relate gitu kan Mbak. Ah, mantap. Kalau Oke lah. pengennya iya kalau kalau pengennya jadi apa namanya anggota dewan tanya ke saya iya saya akan mendukung aja tapi kan saya nggak bisa Iya, relate gitu kan ya Mbak ya. iya tuh Bang. IG atau apa nih yang bisa dihubungi nih Kak? Oh boleh mungkin Instagram aja yang paling gampang lah ya Mbak buat di ini. Oke, IG-nya apa sih? Oh Sebutin lah. Instagramnya ada di @noor_fauzi Oke, Noor @NOOR. Fauzi ya. Nah, Ada di bawah sini. yes boleh boleh dituliskan. Oke, siap, siap, siap. Nur Fauzi nanti akan muncul di layar ini. Satu, dua, tiga, muncul. Ting. Oke. Oh, Oke, Mas. baik, baik, Oke. baik, baik, baik. Makasih banyak ya, Terima kasih Kak, atas atas sharing-sharingnya. kesempatannya. Iya, Semoga terima semua kasih bermanfaat sudah ya, Kak. mengundang saya. Mudah-mudahan ini menjadi awal, iya, menjadi awal dari usaha kita untuk menyebar kepositifan ya, Mbak. Ya. Iya, benar banget. Amin, amin. Semoga bermanfaat dan ini juga bisa menjadi amal jariah Kakak atas ilmu dan pengalaman yang sudah Amin, amin, dibagiin melalui video ini. amin, amin, Oke, amin. ada tambahan atau ada satu hal yang ingin disampaikan mungkin? Eh, oh ini Mbak, Eh, penting jadi kita sebagai anak muda itu untuk selalu positive thinking, terutama dengan orang tua. Karena tadi kita juga nyinggung ke topik itu, karena eh, mungkin beberapa yang orang tua katakan untuk sekarang ini kita masih nggak ngerti gitu, karena kita belum mengalami. Cuman saya sendiri ya salah satunya yang saya sudah alami adalah ya perkataan orang tua tentang arahan karir saya yang nyatanya saya juga apa ya istilahnya oh bener ya mungkin jadinya seperti ini dan kita menganggap sebagai hadiah dan itu kita jadi terpancing untuk selalu nanti kita juga mendengarkan orang tua jadi kita nggak terus-terusan pengennya ngebantah gitu sih Mbak. Itu penting menurut saya Mbak Hmm, penting oke, untuk terima kasih. teman-teman anak-anak teman-teman muda ini buat selalu positif thinking sama orang tua. Menurut saya itu. Nice, terima kasih banyak ya Kak atas sharing maupun juga pesan-pesan yang sudah disampaikan untuk generasi muda. Thank you very much. Dan intinya apa yang kita sampaikan di video ini berdasarkan pengalaman Rio dari Kak Fauzi. Jika nanti teman-teman menemukan pengalaman yang lain yang berbeda dari Kak Fauzi, itu tentu menjadi apa ya satu feedback yang lain dan juga tentu bisa diambil hikmah positifnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzi atas sharingnya. Beberapa poin yang saya highlight dari Sama-sama Mbak Desi. YOI, beberapa hal yang saya highlight dari catatan saya ini, banyak banget. Itu yang pertama, birrul walidain itu penting banget. Jadi kita dengarkan apa saran misalnya dari orang tua, karena tetap sih orang tua itu juga pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Orang tua juga memang di pengalaman. Lalu yang kedua, Semangat.
nggak masalah sih untuk jadi galau atau tadi dalam bahasa Inggrisnya apa, it's okay to be not fine gitu. Iya, iya, iya. Itu nggak apa-apa, wajar, tapi asal habis itu kita tetap bangkit, habis itu kita tetap berusaha yang terbaik, jangan terus pro bahasa Jawanya ya, atau jangan sampai kita cuek-cuek aja. Nah, yang ke depan, masa depan tentunya yang menentukan diri kita. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, lalu pesan dari Kak Fauzi, jangan lupa sering-sering diskusi dengan orang tua jika teman-teman sedang galau dalam memilih prodi ataupun jurusan, dan juga jangan menutup diri dari hal yang lain. Jangan saklek lah intinya, gitu ya Kak ya. Jangan terlalu saklek, karena segala sesuatu bisa terjadi, dan kita juga sebenarnya bisa mengambil sisi positif dari apa yang telah terjadi dari hidup kita. Itu kayaknya, dan yang terakhir dan yang paling mengundang itu satu, yang penting asik, jalanin aja dulu. Oke, gitu ya.